Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik sekalian, jamaah salat subuh Masjid Hajah Nuriyah yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita patut bersyukur karena setelah 2 tahun kita berada dalam kekhawatiran COVID-19, tetapi tahun ini sudah mulai lebih ramah dan lebih berkurang kekhawatirannya. Mungkin masih ada beberapa saudara kita yang terpapar varian dari COVID-19 ini, tapi sudah relatif mudah diatasi. Kalau orang kampung menyebutnya katanya Omikron, kemudian ini Papikron, sampai sinetron. Kalau sinetron itu berarti panjang kan ya, tapi sudah tidak terlalu berbahaya lagi. Subuh ini ulun ingin menjelaskan tafsir dari ayat yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita, yaitu 5 ayat di dalam surah Al-Alaq. 5 ayat ini menjadi awal dari ditandainya babak baru tentang peradaban manusia. Babak baru peradaban manusia ditandai dengan 5 ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi kita oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. 17 Ramadan tahun 611 ya. 571 Nabi lahir tambah 40 ya, 611. Jadi awal abad ke-7 ya, Masehi. Setelah sebelumnya terjadi zaman kegelapan. Nabi Isa diutus kira-kira 600 tahun sebelumnya. Masa 600 tahun pada waktu itu cukup lama. Kalau sekarang mungkin dengan berbagai peninggalan masa lalu yang bisa kita pelajari, mungkin jarak antar waktu itu tidak terlalu berarti ya. Kita bisa mengakses informasi-informasi tahun 45 misalnya ada museum kemerdekaan di Tugu Monas ya. Tapi untuk zaman itu, zaman Nabi, jangan pun mungkin 600 ya, 100 tahun saja itu sesuatu yang sangat jauh. Sehingga di dalam surah Yasin dikatakan innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim litunzira qaumam ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Litunzira qauman, Nabi kita itu diutus untuk memberikan peringatan kepada kaum. Litunzira qaumam ma unzira aba'uhum, di mana aba'uhum, bapak-bapak mereka tidak pernah mendapat peringatan. Fahum ghafilun, sehingga bapak-bapak mereka itu, nenek moyang mereka itu ghafil, lupa. Maka dikirimlah Nabi kita pada 611 Masehi. Dan Nabi kita dalam sejarahnya termasuk kelompok yang, atau misalnya termasuk sedikit dari orang-orang yang menghayati agama tauhid, agama monoteisme. Seperti kita ketahui, pada zaman Nabi itu masyarakat ini akidahnya itu macam-macam ya. Salah satu dari yang macam-macam itu adalah ya, apa yang disebut dengan Hanafiyun ya. Ada menyebutnya Hanafiyun, ada Hanifiyun. Hanif dari kata Hanif. Jadi Hanif itu orang-orang yang menghayati tauhid. Karena pada zaman jahiliyah itu mereka memiliki Tuhan-Tuhan juga.
tapi Tuhannya umumnya tidak mono, tapi politeisme, syirik ya. Jadi misalnya Allah itu memiliki anak, nah itu Allah itu memiliki malaikat dan berhala, itu dijelaskan dalam Al-Quran. Allah itu jenis kelaminnya perempuan, ya, macam-macam itu. Lalu Nabi kita masuk dari sedikit dari kelompok yang Hanifiyun, ya, yang Hanifah muslima wa ma ana minal musyrikin. Hanif cenderung muslimah, berserah diri, wa ma ana minal musyrikin, dan tidak syirik. Itu adalah kelompok Hanifiyun. Hanifiyun ini setiap bulan Ramadan itu pergi ke gunung-gunung mencari tempat yang sepi untuk bermunajat kepada Allah. Nah, disitulah Nabi kita setiap tahun Nabi kita pergi ke goa untuk bertapa. Kalau Bapak Ibu pernah umrah, biasanya dibawa ke tempat Nabi kita bertapa itu, bertahanus. Nah, pada tahun 611 itulah bulan Ramadan, 17 Ramadan, menurut para mufassir, Allah menurunkan 5 ayat ini. Dan 5 ayat ini adalah tonggak dari babak baru peradaban manusia. Apa yang terkandung di dalam 5 ayat ini? Yang pertama adalah tentang literasi. Bahasa modernnya literasi, huruf, ya. Pentingnya membaca huruf-huruf, ya. Padahal pada waktu itu masyarakatnya adalah masyarakat ummi, masyarakat yang belum memiliki budaya baca dan budaya liter. Budaya mereka adalah budaya lisan. Jadi budayanya budaya lisan. Oleh karena itu orang Arab sangat pandai berbahasa. Dan bahasa Arab adalah bahasa yang unik. Satu kata bisa memecah menjadi 64. Jadi seperti misalnya daraba itu menjadi 64. Fi'il madhi, fi'il mudhari, isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim makan, isim zaman, isim alat, menjadi 10. Tapi masing-masing dari 10 ini madhi 14, mudhari 14, masdar 3, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi masing-masing 6, isim makan, isim zaman, isim alat masing-masing 3. Nah, itu kalau dijumlah menjadi 64. Itulah budaya safahi namanya, budaya lisan orang-orang Arab. Maka orang Arab pandai sekali bernyanyi, bersyair. Sampai sekarang syair-syair itu umumnya dari orang-orang Arab, ya. Jadi kalau memuji sesuatu itu akan muncul syair. Pantun, nah semacam pantun, ya. Dalam tradisi Melayu juga muncul pantun. Orang Melayu pandai berpantun. Mungkin itu ada kaitannya karena dari Timur Tengah masuk ke timur melalui Syam, melalui Irak, melalui Iran sampai ke India, Pakistan, Gujarat, kemudian masuk ke Aceh. Dari Aceh ke Demak, Demak ke Banjar. Jadi ada silsilah sejarahnya, tradisi dari sana itu. Maka orang-orang Aceh itu sangat pandai juga berpantun. Kalau orang Aceh itu berpidato, itu selalu ada pantunnya. Dulu PLT gubernur kita itu orang Aceh. Pak siapa namanya kemarin itu, lama beliau di sini kan, sebelum terpilihnya Pak Sabirin ini. Wah, saya sudah lupa nama beliau itu. Beliau itu kalau pidato itu selalu pakai pantun, ya. Dan ahli hisab beliau, merokok, ya.
Rokoknya itu cerutu yang besar itu. Siapa namanya? Beliau itu dirjen di Kementerian Dalam Negeri dan siapa? Pak Afrizal ya. Afrizal. Saya pernah satu kali ketemu beliau dalam acara buka bersama di Pemprov. Lucu orangnya ya, dan langsung rasuk aja, mahala bio bisa juga orangnya. Ya, rame aja. Jadi Sidin kalau merokok seperti ini membawa penyakit. Penyakit apa? Penyakit kanker ya. Kantong kering katanya karena mahal kan. Penyakit kanker katanya. Nah, ternyata beliau itu lucu juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi tradisi membaca itu sangat jelas. 2 kali di dalam ayat ini Allah menyuruh membaca kepada masyarakat yang ummi ya. Makanya banyak juga yang menafsirkan Nabi an-nabiyil ummi, kan ada di dalam Al-Quran, Nabi yang ummi itu memang maksudnya bukan berarti tidak bisa membaca, tapi tradisinya bukan tradisi membaca dan menulis. Nabi bisa membaca, kok berdagang cukup lama, itu rasa mustahil kalau Nabi tidak bisa membaca. Oh, tapi kan Nabi ummi, ya ummi itu artinya tradisinya, budayanya. Nabi bisa membaca, bisa menulis, tapi Nabi tidak mau membaca, tidak mau menulis. Kenapa tidak mau menulis? Karena Nabi tidak ingin Al-Quran itu dikatakan sebagai produk beliau. Maka terkenal sekali hadis la taktubu anni ghairal Quran. Jadi Nabi itu nyuruh sahabat nulis. Nabi tidak nulis sendiri, tapi Nabi nyuruh sahabat menulis. Tapi kata Nabi, jangan kau tulis dariku kecuali Al-Quran. Maka setelah beliau wafat, Al-Quran itu sudah tertulis di berbagai media. Ada kulit binatang yang dikeringkan, ada pelepah korma dan lain-lain. Maka Abu Bakar nanti tinggal mengkodifikasi, kemudian disebut dengan mushaf. Mushaf artinya kumpulan sahifah. Sahifah itu artinya lembaran-lembaran ini, sahifah, lalu menjadi mushaf, kodifikasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam 5 ayat pertama ini Tuhan hanya disebut dengan Rabb, 2 kali disebutkan. Iqra bismi rabbik, kemudian Iqra wa rabbuka, wa rabbu. Allah tidak menyebut dirinya dengan Allah, tapi menyebut dengan Rabb. Ternyata setelah diteliti, ayat dan surah yang pertama turun di Mekah, yang awal-awal turun di Mekah, itu pada umumnya tidak ada menyebutkan kata-kata Allah, tapi Rabb. Misalnya sabbihisma rabbikal a'la, sabbihisma rabbika. Jadi Rabb. Karena apa? Karena Rabb itu arahnya ke penciptaan. Jadi salah satu ciri Al-Quran ingin membangun tauhid itu melalui penciptaan. Apa yang disebut dengan kosmologi. Nah, kosmologi itu suatu pengetahuan tentang kosmos yang diciptakan. Dan yang diciptakan pertama yang dikenalkan oleh Allah itu adalah manusia. Jadi manusia adalah makhluk pertama yang diperkenalkan oleh Allah dalam ajaran Islam sebagai ciptaan. Maka ada yang mengatakan puncak ciptaan. Jadi manusia itu puncak ciptaan dan disebut pertama, khalaqal insana, Allah yang menciptakan manusia. Karena dia diperkenalkan sebagai, karena dia pertama kali diperkenalkan sebagai ciptaan,
maka dia menjadi ciptaan utama dan puncak dari Allah, dan dia kemudian diberi wewenang sebagai khalifah. Jadi ini kan menjadi sesuatu yang sangat logis. Diperkenalkan pertama, dia sebagai puncak ciptaan dan dia memiliki predikat khalifah. Nanti di surah Al-Baqarah dijelaskan bahwa manusia itu khalifah. Khalifah itu artinya wakil atau pengganti. Khalfa itu kan belakang artinya. Kalau qaddama depan, khalfa belakang. Yamin kanan, shimal kiri, fauqa atas, tahta di bawah. Ini isim zarab namanya, kata yang menunjukkan tempat. Jadi khalfa atau khalifah itu adalah predikat manusia karena dia puncak dari ciptaan, dan ternyata manusia itu unik sekali. Kalau dalam pelajaran filsafat, manusia itu disebut dengan Homo sapiens. Jadi kemudian menjadi Homo digital. Sekarang ini kita sudah masuk ke Homo digital namanya. Arahnya itu menjadi Homo Deus. Homo Deus itu manusia dewa. Homo sapiens itu manusia berpikir. Homo digital itu manusia digital. Jadi ke depan itu bayangannya manusia ini menggunakan alat, dan alat itu merupakan alat digital yang menjadi satu kesatuan dengan manusia. Dan sekarang sudah terjadi. Bapak Ibu kalau masuk jalan tol di wadah kita sudah ya mungkin 5-6 tahun terakhir lah, itu sudah menggunakan elektronik kartu kan. Jadi tidak ada penjaganya tol itu, tapi kita membawa kartu yang ditempelkan seperti ATM, atau membawa semacam pistol tembakan ceret gitu. Maka dari jarak kira-kira 100 meter kita tembak, langsung terbuka pintunya, kita lewat. Jadi itu menjadi bagian dari kehidupan yang tidak terpisahkan. Tanpa itu kita tidak bisa hidup. Nah, ini namanya Homo digital. Seperti juga di Arab Saudi sekarang kan sudah ada kereta api cepat Mekah Madinah. Itu semua digital. Tiketnya kita beli, kemudian barcode-nya sudah muncul di HP kita. HP-nya nanti ditempelkan ke alat sensornya. Setelah itu pintu terbuka. Artinya kalau HP-nya ketinggalan, ya Anda bisa masuk. Ini namanya Homo digital. Mungkin nanti hidup kita ini sebagian dari alat tubuh kita ini digital. Jadi misalnya mungkin kaki kita rusak satu, ya nanti diganti saja dengan kaki yang dioperasionalkan secara digital. Nanti misalnya matanya rusak, nanti beli mata digital. Ya, jadi ini bukan tidak mungkin ke depannya. Jadi manusia akan bisa lebih lama hidup dengan alat-alat. Ya cuma bayangannya ini menjadi tantangan nanti. Artinya apakah memang manusia ini akhirnya kada bermatian? Ya, karena pakai digital semua kan, dikendalikan oleh alat gitu. Wallahu a'lam ya. Nah, tapi sekarang ini kita lihat digital ini hanya alat bantu saja. Inilah manusia, Pak. Jadi manusia ini puncak ciptaan. Dalam Al-Qur'an dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi ahsani taqwim itu dulu kita pahami sebagai postur terbaik. Tapi saya kira ahsani taqwim itu desain dan alat-alat dukung yang diciptakan oleh manusia yang akan memberikan predikat manusia sebagai puncak ciptaan, seperti yang pertama kali diperkenalkan oleh Allah di dalam
5 ayat pertama surah Al-Alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, lalu di ayat 3 disuruh lagi Nabi kita itu baca lagi. Dan perintah kedua di ayat 3 untuk membaca ini diikuti lagi dengan Rabb, wa rabbukal akram. Di dalam Al-Quran satu-satunya kata yang menggunakan model superlatif ya, atau isim tabdil akram itu hanya di sini, di ayat 4 ini, di ayat 3 ini, ayat 3 surah Al-Alaq. Tidak ada di ayat lain kata-kata akram, yang ada hanya karim. Apa bedanya karim dengan akram? Nah, karim itu sifat yang pemurah. Kalau akram itu paling pemurah. Jadi akram itu seperti afdal. Afdal itu paling utama. Ahsan paling baik. Akram paling pemurah. Artinya Allah itu memiliki kemurahan yang sangat luas. Nah, maka di sini ada isyarat agar kita itu membaca berulang. Jadi membaca itu harus berulang-ulang. Dan itu ternyata benar. Saya sering menasihati mahasiswa, kalau kau tidak mengerti suatu cabang ilmu, setelah membaca satu buku, Anda baca lagi buku yang sama atau buku lain yang temanya mirip. Kebetulan saya mengajar usul fikih. Usul fikih itu ya susah-susah gampang juga usul fikih ini. Teorinya ada 3 saja sebenarnya usul fikih itu. Satu teori deduksi atau istimbat, bagaimana ayat dipahami menjadi hukum. Jadi garisnya itu dari atas ke bawah, dari dalil ke hukum. Yang kedua teorinya teori induksi, bagaimana memahami data, fenomena, fakta-fakta untuk dicarikan maqasid syariahnya menjadi hukum. Misalnya rambu-rambu lalu lintas itu kalau ingin ditetapkan hukumnya tidak bisa melalui pendekatan dalil, karena di dalam dalil tidak ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, tidak ada. Taburabak Al-Quran ini mencari di mana lampu merah, nggak ada kan? Tapi itu bisa ditetapkan hukumnya setelah kita menganalisis fakta. Oh, ternyata lampu merah ini dipasang untuk menghindari kecelakaan. Kecelakaan berarti untuk menyelamatkan manusia. Keselamatan manusia ini merupakan bagian dari maqasid syariah. Maqasid syariah itu adalah sesuatu yang direkomendasikan oleh Al-Quran dan Sunnah. Oh, kalau begitu hukumnya wajib. Itu namanya induksi. Yang ketiga adalah integrasi antara deduksi dan induksi. Tapi ketika dipelajari secara rinci ternyata tidak mudah. Mahasiswa sering mengeluh, kada paham Pak, apalagi belajarnya online. Online ini ternyata tingkat serapan mahasiswa terhadap ilmu yang diberikan itu mungkin tidak sampai 40%. Nah, makanya sekarang ini sudah kita perkenankan 50% turun ke kampus. Mungkin anak Bapak Ibu juga yang kuliah di perguruan tinggi atau di SMA atau di madrasah aliyah itu sudah 50%. Nah, tapi itu tadi, kalau Anda susah memahami satu ilmu, coba baca ulang buku yang sama atau membaca buku lain yang temanya mirip. Nah, ini tadi diambil dari mana? Ya tadi ada pengulangan membaca, perintah membaca, dan pengulangan kedua itu diikuti dengan akram. Jadi artinya Allah akan melimpahkan karunia-Nya kepada orang yang menuntut ilmu melalui pengulangan membaca. Oleh karena itu juga Al-Quran itu
Disuruh kan agar berulang, dibaca terus kan, baca tamat, baca lagi, awal lagi, tamat, baca lagi, sehingga tidak ada istilah tamat dalam pengertian anak-anak. Kalau anak-anak kita kan ngaji sudah 2 kali baca tamat ya, nah. Dan sudah bertamat belakatan sudah kan. Dan di ujung daripada bertamat itu ada dibacakan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati. Ini memahami wa tammat itu artinya kadang baca lagi gitu ya. Padahal yang dimaksud di situ adalah sempurna. Wa tammat, telah sempurna kalimatu rabbika, kalimah-kalimah Tuhanmu, sidqan, benar dia, wa adla, dan seimbang dia. Tidak ada perintah berhenti membacakan, tapi menjelaskan tentang kesempurnaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kita harus membaca itu berulang-ulang. Baca ulang, baca ulang. Allazi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini juga ayat ini menjelaskan allazi 'allama bil qalam. Allah itu mengajarkan dengan hasil dari pena, melalui teks. Padahal pada waktu itu teks sangat susah dicari. Tapi Allah sudah menjelaskan teks itu harus dibaca karena teks itu adalah ilmu. Mungkin pada waktu itu teks-teks itu sangat langka pada zaman Nabi itu. Mungkin warisan dari Yunani berupa buku-buku falsafat juga belum banyak sampai ke Arab. Tapi Allah sudah mendahului, baca itu teks. Nah, jadi kalau bicara literasi, Al-Quran itu paling keras untuk menjelaskan budaya literasi. Maka seluruh tulisan terkait dengan apa saja itu adalah ilmu dari Allah, sepanjang dia tidak bertentangan dengan tauhid. Kalau buku-buku falsafat Yunani yang disebut dengan filsafat peripatetik oleh Plato dan kawan-kawan, itu kan mengajarkan tentang alam, tentang Tuhan, tentang manusia. 3 macam kan, alam, Tuhan, manusia. Bagaimana manusia ini mengelola kehidupannya dalam sebuah pemerintahan. Karena filsuf-filsuf Yunani ini, mereka hidup di suatu negara yang negara ini mungkin tidak terlalu adil. Maka para filsuf ini kan mengkritik pemerintah, sehingga hasil karya para filsuf yang dikenal sekarang itu dengan filsuf Yunani itu luar biasa pada zamannya. Mungkin saya kira itu termasuk bagian yang disuruh baca oleh Allah, karena Allah menjelaskan allazi 'allama bil qalam. Pada saat budaya menulis, budaya teks sangat langka, Al-Quran sudah menjelaskan allazi 'allama bil qalam. Dan setelah itu kemudian kan ayat-ayat Al-Quran turun, kemudian ditulis. Inilah juga yang mengilhami agar Al-Quran itu ditulis pada zaman Nabi, karena Tuhan menjelaskan allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan Allah lah yang memberikan ilmu kepada manusia sesuatu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Nah, melalui ayat ini ada 3 hal saya kira. Yang pertama adalah perintah membaca berulang-ulang. Yang kedua, Allah memperkenalkan ciptaannya yang bernama manusia. Yang ketiga, Allah mendorong agar kita terus membaca teks. Dan mungkin yang keempat, ini yang menjadi kesimpulan dari segalanya, seluruh ilmu itu adalah ilmu Allah. Makanya ketika ada orang mengkampanyekan tentang islamisasi pengetahuan, kan ada tuh islamisasi pengetahuan, sehingga pengetahuan itu diberikan ayatnya, diberikan hadisnya, sehingga menjadi Islam ya. Matematika Islam misalnya, nah,
ketika diandakiakan ayat dan hadis atau yang mengajarnya dimulai dengan doa sehingga menjadi matematika Islam. Sebenarnya tidak seperti itu, karena seluruh ilmu itu sudah memang berasal dari Allah, dan kalau berasal dari Allah berarti dia Islam. Apa buktinya ilmu itu berasal dari Allah? Karena ilmu itu hakikatnya adalah hasil kreasi manusia dengan cara mengkorelasikan antara akal, panca indera, dan data. Data itu adalah alam. Misalnya orang kuliah di pertanian, dia pergi ke laboratorium untuk melakukan penelitian. Oh, maka muncullah teori begini. Dari mana teori itu? Dari kolaborasi antara akalnya yang cerdas dengan panca inderanya yang dibantu oleh lab melalui analisis terhadap data, yang data itu disediakan oleh Allah. Oh, kalau begitu berarti itu ilmu Allah. Iya. Jadi tanpa islamisasi pun sebenarnya seluruh ilmu itu adalah hakikatnya ilmu Allah. Nah, itulah juga yang menjadi bagian dari kesimpulan allamal insana ma lam ya'lam. Inilah tadi yang di awal saya sebut merupakan tonggak peradaban yang sangat penting melalui 5 ayat pertama ini. Sehingga Nabi kita itu menggigil mendengar ayat ini. Menggigil saya kira merupakan respon psikologis ya. Betapa dahsyatnya ayat ini di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika beliau pulang ke rumah, Siti Khadijah bertanya kenapa. Nabi kita tidak menjawab, hanya meminta zammilini, artinya carikan saya selimut. Kemudian Nabi berselimut, lalu setelah itu Nabi menjelaskan, saya baru didatangi oleh Jibril yang menyampaikan 5 ayat. Lalu kemudian Siti Khadijah menceritakan hal ini kepada keluarga-keluarganya yang menjadi pendeta pada waktu itu. Maka para pendeta itu mengatakan, inilah yang dijanjikan di dalam Taurat, inilah yang dijanjikan dalam Injil, yaitu seorang nabi yang akan memberikan petunjuk, menyampaikan petunjuk Allah kepada masyarakat Arab ini. Nah, maka dari situ yakinlah Siti Khadijah ini suaminya ini benar-benar seorang rasul. Dan kemudian setelah itu selama kira-kira 23 tahun Al-Quran ini secara berangsur-angsur diturunkan oleh Allah. Inilah yang dapat ulun sampaikan terkait dengan 5 ayat pertama surah Al-Alaq yang menjadi tonggak perubahan. Nah, saya kira kita-kita yang hidup di abad ke-21 yang sudah menjadi homo digital ini tetap akan terinspirasi oleh ayat-ayat ini untuk membangun kehidupan kita yang lebih baik. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.